Bab 401, Satu pedang menentukan hidup mati. Mandat langit bergaun putih. Di atas kepala Raffiye berdiri seorang wanita dengan gaun putih sederhana. Tatapannya dingin dan acuh tak acuh, laksana danau es di musim dingin. Permukaannya tenang tanpa riak, tapi siapapun yang bertemu mata dengannya akan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Saat Raffiye beresonansi dengan jalan pedangnya, wajahnya seketika pucat seperti kertas. Tubuhnya bergetar hebat, urat-urat di sekujur badan menonjol seakan-akan meledak. Ia menahan rasa sakit yang tak terperi. Barusan, di saat bayangan wanita bergaun putih itu baru saja terkondensasi, ia hampir mati di tempat. Karena jalan pedang pihak lain. Benar-benar terlalu mengerikan. Memang, ia berhasil membangun resonansi dengan jalan pedang wanita itu. Tapi kekuatan jalan pedang itu sama sekali bukan sesuatu yang sanggup ia tanggung saat ini. Baik tubuh maupun roh jiwanya, sekarang sama-sama menanggung siksaan luar biasa. Ia tidak berani ragu barang sekejap. Ia mendongak menatap si jin di kejauhan. Detik berikutnya, ia mengumpulkan sisa tenaga terakhir di dalam tubuhnya dan menebaskan satu pedang. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Sebenarnya, dengan kekuatannya saat ini, mustahil ia bisa beresonansi dengan jalan pedang mandat langit bergaun putih. Apalagi meminjam jalan pedang pihak lain untuk mengayunkan tebasan ini. Kenyataan bahwa ia bisa melakukan itu hanya karena ada orang yang sengaja mempermudah. Bukan, ini bukan lagi permudah. Ini sudah sampai taraf, membuka jalan lebar. Pada detik saat pedang penentu hidup mati itu ditebaskan, di atas alam para dewa, si jin yang tadinya berjalan menjauh tiba-tiba berhenti melangkah. Ia perlahan berbalik. Ketika melihat satu tebasan pedang Raffiye itu, seketika gelombang dahsyat bergolak di dalam matanya. Ia tidak bisa mengerti. Kenapa jalan pedang seekor, semut kecil, di hadapannya bisa berubah sedrastis itu hanya dalam sekejap. Ia tidak sempat memikirkan terlalu banyak. Lengan bajunya berkibar, pedang penjaga dao melesat, menyeret sungai jalan pedang di bawah kakinya, menembus langit, dan membentur pedang Raffiye dengan ganas. Di dalam sungai jalan pedang itu, tak terhitung suara denging pedang menggema. Seperti lonceng kematian, suaranya menyelimuti seluruh alam semesta. Pada saat yang sama, kedahsyatan jalan pedang si jin juga naik ke titik yang keterlaluan menakutkan. Saat ini, satu helai saja semangat pedangnya sudah cukup untuk menghapus seluruh alam semesta para dewa dan semua alam semesta Guandi dengan mudah. Terlihat jelas betapa seriusnya ia sekarang. Bukan hanya itu, tangan kanannya refleks terulur, menggenggam gagang pedang yang terbungkus kain putih di belakangnya. Namun, berbeda sama sekali dengan sebelumnya. Begitu sungai jalan pedang yang diseret pedang penjaga dao itu bersentuhan dengan pedang milik Raffiye, sungai itu langsung runtuh. Pedang penjaga dao mulai retak sedikit demi sedikit, lalu hancur. Sungai jalan pedang itu pun ambruk dan lenyap dalam sekejap. Satu tebasan pedang Raffiye kali ini sudah melampaui hukum, jalan, bahkan konsep apapun. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Kalau aku suruh kamu hidup, kamu hidup. Kalau aku suruh kamu mati, kamu mati. Pedang itu menerjang lurus ke depan. Si jin bahkan belum sempat mencabut pedang samaran di belakangnya. Pedang Raffiye sudah menembus di antara kedua alisnya dan memaku tubuhnya di tempat. Hidup matinya saat ini sepenuhnya berada di tangan Raffiye, hanya seujung niat. Di saat yang sama, pemandangan aneh terjadi. Kenangan jalan pedang si jin pecah menjadi kepingan-kepingan tak terhitung dan terpental keluar. Di antara serpihan-serpihan itu, ada masa lalu si jin, masa kini. Bahkan masa depannya. 3 masa dirinya, semuanya dipaku oleh satu pedang itu.
Satu tebasan pedang ini membuat semua orang di tempat itu bengong total. Sialan. Kenapa situasi tiba-tiba berbalik begini? Barusan, di detik sebelumnya, Tom Jin dan yang lain, juga semua makhluk hidup di bawah sana, sebenarnya sudah putus asa. Benar-benar putus asa. Kekuatan yang ditunjukkan si Jin tadi itu, sudah terlalu tak terkalahkan. Semua orang sudah benar-benar pasrah, sudah siap mati. Tapi tak disangka, keadaan justru berbalik dalam sekejap. Dan lagi, berbaliknya segamblang dan sesederhana itu. Semua orang menoleh menatap Raffier. Saat ini, Raffier sudah ambruk ke tanah. Seakan semua tenaga di tubuhnya sudah tersedot habis. Menggerakkan kelopak mata saja sudah tak sanggup. Di atas kepalanya, bayangan wanita bergaun putih itu semakin menipis. Tepat ketika sosoknya hendak lenyap sepenuhnya, ia tiba-tiba menunduk, melirik Raffier yang jatuh pingsan di bawah. Seni pun sedang menatap Raffier. Wajahnya kali ini juga setegang-tegangnya. Tebasan pedang barusan. Benar-benar agak kelewatan. Bukan sekadar kelewatan. Itu sudah di luar batas kewajaran. Mandat langit bergaun putih. Tentu saja ia tahu sosok itu, meski seumur hidupnya belum pernah melihat langsung. Dan sekarang, ia baru tersadar betapa parahnya ia meremehkan lawan sebelumnya. Bukan cuma meremehkan. Ia bahkan tadi sempat ngomong besar. Jalan pedang wanita itu, tanpa ragu jauh lebih kuat dari dirinya. Jauh lebih kuat. Wajah Seni menggelap, seperti air yang suram. Ia terdiam sejenak, lalu menoleh ke arah Raffier di tidak jauh sana. Persaingan antara dirinya dan Raffier ini seharusnya adalah pertarungan antar ksatria. Lawan semacam itu mestinya tidak akan sampai memanggil orang. Harusnya tidak. Di lapangan, satu-satunya yang terlihat tidak terlalu kaget justru hanya wanita bergaun putih lain, Sherin Ji, dan Yilye. Yilye berbisik, "Itu Bibi bergaun putih." Begitu kata Bibi keluar, ia langsung merasa panggilan itu terdengar kurang enak. Ia buru-buru mengoreksi, "Atau panggil kakak bergaun putih saja." Sherin Ji mengangguk. Tatapannya pun rumit. Ia jelas tahu siapa itu mandat langit bergaun putih. Menurut senioritas, ia sebenarnya juga harus memanggilnya Bibi. Ia adalah seorang kultivator. Dulu, impiannya jelas adalah mengejar 3 pedang. Tapi setelah melihat langsung wujudnya sekarang, ia baru sadar. Tahap 3 pedang itu sudah melampaui daya bayangnya. Bukan cuma 3 pedang. Bahkan tahap jalan pedang si Jin saja saat ini sudah di luar jangkauannya. Menyadari dirinya kalah dari orang lain, ia sendiri tidak merasa apa-apa. Kalah kemampuan ya sudah. Itu hal yang sangat wajar. Di atas orang, masih ada orang. Di atas langit, masih ada langit. Kali ini, kalau bukan karena Raffier beresonansi dengan jalan pedang Bibi bergaun putih, si Jin pasti sudah membantai semuanya. Dan jalan pedang pihak lawan itu terlalu unik. Sepanjang hidup, ia belum pernah melihat jalan pedang seperti itu. Yilye tiba-tiba berkata pelan, "Kakak bergaun putih. Kuat sekali." Sherin Ji mengelus lembut kepala kecil Yilye. "Jelas." Yilye tiba-tiba menengadah dan membuka telapak tangan. Seberkas kekuatan lembut muncul, menahan tubuh Raffier yang jatuh. Saat ini, Raffier hampir sepenuhnya tenggelam dalam pingsan. Kesadarannya sangat kabur. Yilye berjalan ke hadapannya. Ia langsung mengeluarkan sebutir pil obat dan menyodorkannya ke mulut Raffier. Entah pil apa itu, baru saja masuk ke mulut, tubuh Raffier yang tadinya lemah tak berdaya tiba-tiba pulih dengan kecepatan yang bisa dilihat mata telanjang. Hanya saja, ia tetap belum siuman.
Tubuh fisiknya sudah pulih, tapi roh jiwanya mengalami luka yang sangat parah. Serinji melirik Rafie, lalu mengangkat kepala, melihat ke medan perang di sisi lain. Saat ini, Moriji masih bertarung melawan dewa binatang tertinggi itu. Pertarungan itu sangat sengit. Serinji terdiam sesaat, lalu menoleh lagi ke arah Shijin, sang dewa jalan pedang tertinggi. Saat ini, Shijin hanya berdiri bengong di tempat. Di sela kedua alisnya, masih tertancap pedang jutaan makhluk milik Rafie. Tangan kanannya masih menggenggam pedang samaran di belakang punggung. Tapi pedang itu pada akhirnya tetap tak sempat tercabut. Kenangan jalan pedangnya pun barusan dihantam sampai hancur oleh satu tebasan pedang itu. Dengan kata lain, sekarang ia sudah menjadi manusia biasa seutuhnya. Dari dewa turun menjadi manusia. Semua kultivasinya lenyap. Wajahnya penuh dengan ekspresi tak percaya. Ia sama sekali tak pernah menyangka dirinya akan dikalahkan oleh seorang kultivator lain. Sampai sekarang pun ia belum bisa menerima kenyataan ini. Bukan cuma dia. Para dewa lainnya juga melongo seperti patung. Mereka tak sanggup menerima pemandangan di depan mata. Dewa jalan pedang tertinggi yang tak tertandingi itu benar-benar kalah begitu saja. Namun, cepat atau lambat mereka harus menerima kenyataan. Kini mereka mulai panik. Tak lama kemudian, mereka serempak menoleh ke arah Rafie yang masih pingsan tak jauh dari sana. Selagi lawan sakit, habisi saja. Para dewa hendak menyerang. Tapi saat itu juga, Yilye dan Serinji sudah berdiri menghalangi di depan Rafie. Melihat Yilye dan Serinji, wajah para dewa sesat dan dewa lainnya seketika menjadi sangat jelek. Sialan, dua orang ini juga bukan lawan yang bisa disepelekan. Sementara itu, dewa kuno diam-diam mundur ke belakang. Tadinya ia masih agak ragu. Tapi sekarang, ia merasa pilihan terbaik adalah kabur, atau berbalik memihak kubu yang benar. Selama gunung hijau masih ada, kayu bakar takkan habis. Atau kalau harus berbalik memihak terang, ya tidak apa-apa juga. Kalian bisa enggak? Tolong aku dulu. Tepat pada saat itu, Meki yang masih berlutut di kejauhan bersuara dengan suara bergetar. Para dewa baru ingat kalau dia masih berlutut di sana. Tapi tetap saja, tak satu pun dewa berani bergerak maju menolong. Mereka takut pada orang-orang di pihak Rafie. Mereka juga takut pada Seni. Melihat para dewa diam saja, Meki panik sekaligus marah. Sampah. Kalian semua sampah. Para dewa pura-pura tidak mendengar. Tom Jin dan yang lain, begitu melihat Rafie tidak dalam bahaya maut, barulah bisa menghela napas lega. Mereka lalu menoleh ke arah Shijin, sang dewa jalan pedang. Di mata mereka pun muncul niat membunuh. Selagi lawan sakit, habisi. Tentu saja mereka paham betul prinsip ini. Shijin baru benar-benar aman kalau sudah mati. Namun, mereka juga tidak terlalu berani turun tangan. Aura sisa kekuatan Shijin masih ada. Suasana di medan perang mendadak menjadi hening dan canggung. Beberapa kubu kekuatan saling diam. Tak satu pun bergerak. Para dewa kini menggantungkan semua harapan pada dewa binatang itu. Asal dewa binatang menang, keadaan masih bisa dibalik. Di kubu Tom Jin dan yang lain, mereka hanya menunggu Rafie siuman. Asal Rafie bangun, semuanya bisa saja berubah. Bagaimanapun, kalau sudah bisa beresonansi sekali, pasti bisa beresonansi untuk kedua kalinya. Seni hanya terdiam. Kalau sekarang Rafie bangun, tanpa ragu pihak Rafie akan memecah keseimbangan. Maka tatapannya kembali jatuh pada Rafie. Kalau ia turun tangan sekarang, rasanya seperti menang tidak jantan. Tapi kalau ia tidak bergerak,
ia khawatir begitu Raffi Ye pulih dan kembali beresonansi, semuanya akan terlambat. Ia sungguh serba salah. Tiba-tiba, Raffi Ye batuk. Melihat itu, wajah para dewa sesat dan para dewa lain sontak berubah. Mereka langsung siaga seperti menghadapi musuh besar. Yilye menopang tubuh Raffi Ye. La perlahan membuka mata. Di dalam tatapannya, hanya ada rasa lelah yang amat dalam. Yilye tersenyum, sudah bangun. Raffi Ye mengangguk. Seakan teringat sesuatu, ia buru-buru menatap ke arah si jin. Wanita itu masih berdiri di sana, diam tanpa suara, tanpa ekspresi di wajah. Tentu saja ia ingin langsung membunuhnya. Tapi saat ini, ia benar-benar tidak punya tenaga lagi. Setelah itu, ia menoleh ke arah para dewa sesat dan dewa lainnya yang berada tak jauh. Yilye mengeluarkan sebutir pil obat dan memberikannya pada Raffi Ye. Jangan lihat mereka. Mereka cuma segerombolan sampah. Tidak perlu kamu pikirkan. Para dewa seketika murka. Raffi Ye. Bab 402, Idiot. Sekumpulan sampah. Harus diakui, Yilye ini memang ngomongnya agak menghina orang. Bahkan Tom Jin dan yang lain pun merasa kata-kata gadis ini benar-benar menusuk. Tapi justru mereka merasa luar biasa puas. Semua geram di dada serasa terlepas. Sementara para dewa itu meski murka bukan main, tetap tak ada yang berani turun tangan. Bagaimanapun, Serinji masih berdiri di sana. Lagi pula, tak ada yang tahu perempuan ini masih menyimpan kartu truf dan cara apa lagi. Untuk saat ini, tahan dulu. Tahan dulu. Para dewa hanya bisa menghibur diri seperti itu. Yilye sama sekali tak menggubris para dewa itu. Ia kembali mengeluarkan beberapa pil obat dan langsung menyuapkannya semua ke mulut Raffi Ye, seolah pil obat itu bukan barang berharga. Raffi Ye pun tak menolak. Apapun yang diberi, langsung ia telan. Karena tubuhnya saat ini benar-benar terlalu lemah. Resonansi pedang sebelumnya benar-benar menguras habis seluruh kekuatannya. Sampai tak tersisa setetes pun. Di saat-saat terakhir tadi, ia bisa merasakan dengan sangat jelas. Saat itu ia sebenarnya sudah tak mungkin lagi menebas dengan pedang itu. Pada momen itu, ia benar-benar telah kehabisan tenaga. Bukan hanya tenaga, bahkan jiwanya pun lelah sampai batas. Kesadarannya mulai mengabur. Namun ia tetap mengayunkan pedang itu. Ekspresinya pun jadi agak rumit. Karena ia tahu persis kenapa pada akhirnya ia masih bisa menebas sekali lagi. Bukan hanya mau beresonansi pedang dengannya. Kemungkinan besar dalam satu tebasan itu, orang itu juga ikut menyumbang kekuatan. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Aku bekerja sama dengan kakak bergaun putih, seluruh dunia pun tak akan bisa melawan kami. Raffi Ye buru-buru menggeleng, menepis pikiran itu. Sebagai seorang kutu buku, ia merasa pemikiran semacam itu benar-benar terlalu tak tahu malu. Ia tak bisa menerimanya. Entah teringat apa, Raffi Ye tiba-tiba mendongak menatap Seni yang berdiri tak jauh. Merasa dilihat, Seni tersenyum tipis. Tuan Raffi, pelan-pelan saja memulihkan diri. Tenang, untuk saat ini aku tidak akan memanfaatkan keadaanmu, ujarnya. Dalam hati Seni merasa, kalau sekarang ia tidak menyerang di saat lawan lemah, kedepannya Raffi Ye seharusnya juga tidak tega berlaku tidak ksatria dengan memanggil bala bantuan segala. Pertarungan di Jalan Agung juga bisa menjadi perselisihan para gengleman. Hanya beda prinsip, bukan masalah budi pekerti. Lagi pula, mereka sama-sama kaum terpelajar. Harus tahu tata krama dalam bertarung. Raffi Ye berkata, Tuan Seni, aku punya satu rencana. Bisa membuat Jalan Dao Agung tetap seimbang, sekaligus mewujudkan kesetaraan bagi semua makhluk.
Mendengar ucapan Rafie, wajah para dewa di sampingnya langsung berubah drastis. Hal yang paling mereka takutkan sekarang adalah Seni juga berdiri di pihak Rafie. Kalau Seni benar-benar berpihak pada Raffi, bagi mereka itu sama saja dengan bencana pemusnahan. Dewa kuno melirik sekilas ke arah Rafie dan Seni, entah memikirkan apa. Saat itu, Dewa Iblis tiba-tiba melangkah ke sisinya. Dengan suara berat ia berkata, "Saudara kuno, kalau kamu punya ide atau rencana apapun, tolong bawa juga saudaramu ini." Ia tahu otaknya tak sejernih Dewa kuno. Jadi dalam situasi yang rumit seperti sekarang, kalau mau hidup, satu-satunya jalan adalah mengikuti orang yang otaknya lebih encer. Belum tentu pasti selamat, tapi setidaknya peluang hidup jauh lebih besar. Dewa kuno menatap Dewa Iblis sejenak. Mulai sekarang, jangan lagi mengucapkan kata-kata bodoh yang menarik kebencian. Diam saja. Dewa Iblis cepat-cepat mengangguk, baik, aku tidak akan asal ngoceh lagi." Di kejauhan, setelah mendengar usulan Rafie, Seni sempat terdiam sejenak lalu berkata, "Tuan Raffi, meski aku tahu dua hal itu sepenuhnya mustahil disatukan, aku tetap bersedia mendengar pendapatmu." Rafie mengangguk. "Tuan Seni, kamu mengatakan pembekuan kelas sosial adalah bagian dari hukum Dao Agung dan keseimbangan segala sesuatu. Aku tidak sepenuhnya menentang. Tapi aku menentang keseimbangan dan hukum Dao Agung yang membiarkan jurang kaya miskin sedemikian besar. Keseimbangan dan hukum Dao Agung seharusnya membuat setiap kelas tetap punya jalan untuk naik ke atas." Seni mengangguk. "Apa yang kamu katakan itu, aku juga mengakui. Namun Tuan Raffi, sejak zaman kuno hingga sekarang tak terhitung peradaban dan sejarah telah membuktikan bahwa jurang kaya miskin yang besar tak bisa dihindari. Seperti yang sudah kukatakan tadi, sekalipun kamu memimpin mereka melakukan revolusi dan berhasil, tetap akan muncul orang-orang kaya yang baru. Itulah hukum Dao Agung. Pasti akan begitu. Keseimbangan lewat saling mengontrol," ujar Rafie. "Keseimbangan?" Seni langsung memotong, "Sistem hukum yang dikuasai keluarga yang, pernahkah benar-benar membatasi diri mereka sendiri? Yang disebut kaum ningrat baru, pada akhirnya hanyalah siklus berulang." Sampai di sini, ia tiba-tiba menoleh ke arah Yilye. Nona Ye pasti sangat paham hal ini. Kalau bukan karena keluarga yang menekan dengan kekuatan militer, kekacauan yang diciptakan hukum semua makhluk mungkin sudah sejak lama menggulingkan segenap langit. Yilye berkata, "Perkataanmu itu salah. Kalau tidak punya kekuatan absolut, bagaimana mungkin membangun tatanan baru? Keluarga yang kami mendirikan tatanan baru sudah pasti butuh kekuatan mutlak. Memang tatanan ini punya masalah. Tapi keluarga yang kami juga selalu berusaha mencari cara untuk menyelesaikan masalah itu." Seni melirik Yilye. "Masalah ini tidak akan pernah terselesaikan. Hanya akan terus berulang." Yilye membantah, "Tidak akan terselesaikan dan tidak mau diselesaikan, itu dua hal yang berbeda." Seni mengangguk. "Ucapan Nona memang benar. Tapi masalahnya, aku tidak setuju dengan solusi Tuan Raffi. Ia mempublikasikan hukum semua makhluk, membuat semua makhluk memiliki kemampuan yang menakutkan. Ini akan merusak keseimbangan Dao Agung yang ada sekarang dalam tingkat yang sangat besar." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Selain itu, maaf kalau harus belak-belakan. Jika suatu hari Tuan Raffi muncul niat pribadi, maka semua makhluk akan berada dalam bahaya yang tak terbayangkan. Sejak dahulu, sudah banyak kisah di mana pembunuh naga justru berubah menjadi naga jahat." Yilye terdiam sejenak, lalu menoleh pada Rafie. "Giliran kamu bicara, Rafie." Rafie menoleh ke arah Seni. "Tuan Seni, cara berpikirmu ini tidak tepat. Atau tepatnya,
Masalah ini bisa dilihat dari lapisan yang lebih tinggi. Misalnya, kemunculan hukum semua makhluk. Memang dari satu sisi ia merusak keseimbangan Dao Agung. Tapi pernahkah kamu pikir, hukum itu juga membuat kelas penguasa jadi gentar? Karena rakyat jelata sudah tidak lagi selemah dulu. Begitu kelas penguasa tak bisa lagi seenaknya menginjak dan menyiksa semua makhluk, mereka akan mulai membatasi perbuatan mereka sendiri. Seni mengangguk. Tuan Raffi, soal saling membatasi dan mengimbangi, aku juga tidak membantah. Sebaliknya, itulah yang selama ini juga selalu kucoba lakukan. Namun kamu harus mengerti satu hal. Di dunia ini, banyak hal sifatnya relatif. Nyaris tidak ada satu tatanan tunggal yang bisa diterapkan pada semua perilaku manusia. Sampai di sini ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan, hukum dan norma moral bukanlah hal yang berdasar pada alam, melainkan pada kebiasaan. Setiap masyarakat beradab punya hukum dan moralitasnya sendiri. Tidak ada cara pasti untuk menilai benar salahnya hukum dan moral suatu masyarakat. Karena itu, ketika kamu menyebarkan hukum semua makhluk ke seluruh alam semesta, pada hakikat kamu telah menimbulkan kerusakan besar pada peradaban dan adat istiadat di banyak tempat. Selesai bicara, ia tiba-tiba memandang ke arah Yilye. Alam semesta yang dikuasai keluarga yang jumlahnya tak terhitung. Nona Ye pasti sudah mengalami sendiri berbagai masalah yang dibawa oleh hukum semua makhluk. Untungnya, keluarga yang punya kekuatan absolut untuk mengendalikan semuanya. Kalau yang memegangnya itu kekuatan biasa, sudah lama runtuh. Dan sekali suatu tatanan runtuh, yang menunggu setelahnya hanya penderitaan yang lebih besar bagi semua makhluk, bahkan keputusasaan. Mereka mengira ada yang membawa peradaban untuk mereka, padahal seringkali yang datang justru kegelapan yang lebih pekat. Yilye kembali terdiam, lalu menarik ujung lengan baju Raffi. Kamu saja yang debat sama dia. Selesai berkata, ia menambahkan, pokoknya, aku dukung kamu. Raffi melirik Yilye sekilas dan tersenyum. Lalu ia memandang Seni yang berdiri tak jauh, dan berkata dengan serius, tujuan sejati hukum semua makhluk bukan untuk memberontak pada segalanya, melainkan untuk membatasi. Menggunakan kekuatan untuk membatasi kelas-kelas di atas sana. Soal yang kamu sebut tadi, memang di dunia ini kadang tidak ada kebenaran yang absolut. Atau kebenaran abadi yang berlaku untuk semua peradaban di setiap alam semesta. Justru karena itu, kita makin perlu mengejar dan mencari kebenaran yang mutlak. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan, perkembangan peradaban manapun pasti butuh pembaruan tanpa henti. Banyak hukum dan moral di zaman kuno pada masanya memang dianggap benar. Tapi itu tidak berarti bahwa mereka akan selamanya benar. Seiring perubahan zaman, manusia akan menyusun hukum dan moral yang baru, dan membangun tatanan baru. Inilah yang disebut perubahan. Dan kita generasi sekarang seharusnya punya semangat untuk terus mengeksplorasi dan mengejar kebenaran. Bukan justru kolot, terpaku pada hukum Dao Agung dan tatanan kuno yang usang. Bagus, bagus. Yilye mengacungkan jempol ke arah Raffi dan berkata sungguh-sungguh, kamu ngomongnya mantap sekali. Raffi. Tak jauh dari situ, Seni terdiam. Di sisi lain, Dewa Iblis berbisik, saudara kuno, kamu luas wawasan, buku yang kamu baca juga lebih banyak. Di antara mereka berdua, siapa yang ucapannya lebih benar? Dewa kuno melirik keduanya. Yang satu kubu konservatif, yang satu kubu pembaharu. Tak bisa dibilang siapa baik siapa buruk. Hanya bisa dibilang prinsip yang mereka pegang berbeda. Dewa Iblis bertanya lagi, kalau begitu, siapa yang masa depannya lebih cerah? Dewa kuno balik bertanya, kalau kamu yang harus memilih, kamu pilih siapa? Dewa Iblis berpikir sebentar,
lalu berkata, pikiranku sederhana. Siapa yang membela kepentingan kelasku, aku pilih dia. Selesai bicara, ia tertegun sejenak lalu menambahkan, kalau nanti benar-benar tidak sanggup melawan pihak lawan, aku juga bersedia berubah. Dewa kuno menatap Dewa Iblis dengan kaget. Di kejauhan, Seni menghela napas pelan. Tuan Raffi, aku tahu kamu memahami hukum Dao Agung. Tapi kamu pasti tidak tahu, ada berapa banyak tatanan yang tunduk pada hukum Dao Agung itu. Dulu yang kamu hadapi adalah keluarga yang. Sekarang yang kamu hadapi adalah alam dewa. Selain mereka, masih ada lagi. Raffi Ye tiba-tiba menyela, Tuan Seni, maaf memotong. Kalau dugaanku tidak salah, hukum Dao Agung itu sebenarnya bukan jalannya Dao Agung yang sejati. Melainkan buatan. Bukan begitu. Wajah Seni berubah rumit. Melihat ekspresi Seni, Raffi Ye tahu tebakannya tidak salah. Ia bisa menebak begitu sepenuhnya karena teringat pada wanita bergaun putih. Kalau seorang kuat di level wanita bergaun putih ingin membangun sebuah aturan dan tatanan untuk menyeimbangkan dunia, atau demi menjaga kepentingan kelas penguasa miliknya sendiri, ia sepenuhnya bisa menciptakan satu Dao Agung baru, lalu mendefinisikannya sebagai sebuah hukum. Lalu memaksa semua makhluk di dunia untuk mematuhinya. Bukan Dao Agung yang mendefinisikan segalanya, melainkan para kuatlah yang menentukan segala sesuatu. Seringkali, Dao Agung hanya dijadikan kambing hitam. Raffi Ye menatap Seni. Tuan Seni, seperti yang kukatakan di awal, menjaga tatanan Dao Agung dan melakukan pembaruan seringkali tidak saling bertentangan. Hukum Dao Agung yang sekarang jelas sudah bermasalah. Orang seperti kamu dan aku seharusnya berdiri maju untuk meluruskannya. Kalau hukum itu tidak mau diluruskan, ya kita hancurkan saja. Seni buru-buru melambaikan tangan, Tuan Raffi, jangan sedikit-sedikit mikirnya pemberontakan. Begitu itu benar-benar tidak baik. Raffi Ye masih ingin mengatakan sesuatu, namun pada saat itu langit dan bumi tiba-tiba terbelah. Sejenak kemudian, Moriji dan Dewa Binatang muncul di tengah arena. Siapa menang siapa kalah? Semua orang diliputi tanda tanya. Dewa Binatang melirik sejenak pada si Jin, Dewa Pedang tertinggi, yang berdiri di sana tanpa sepatah kata pun. Ia terdiam sejenak, lalu kembali melirik Moriji di kejauhan. Tiba-tiba ia membuka telapak tangannya. Sebuah stempel muncul di tangannya. Permintaan klanmu, aku setujui. Selesai berkata, ia menggenggam erat stempel itu. Boom! Seketika, gelombang kekuatan misterius menyebar dari sana. Boom! Di langit alam dewa, ruang waktu mendadak runtuh. Satu demi satu jeritan mengerikan menggema keluar. Tekanan dahsyat yang tak terbayangkan menyapu keluar dari ruang waktu yang runtuh itu bagaikan gelombang pasang. Semua orang terkejut setengah mati. Melihat pemandangan ini, wajah Seni seketika berubah drastis. Dewa Binatang, kamu gila. Kamu berani-beraninya melepaskan segel klan Defile, kamu. Sambil berkata begitu, ia menoleh ke arah Raffi Ye. Wajahnya penuh keterkejutan, bahkan disertai sedikit panik. Tuan Raffi, kali ini benar-benar sudah lepas kendali. Klan Defile dari luar Dao. Boom! Dari ruang waktu itu, seorang pria melangkah keluar perlahan. Sang penentang Dao. Seni menatap Dewa Binatang. Dewa Binatang, kamu ternyata. Diam. Dewa Binatang menatap Seni dengan marah. Di seluruh tempat ini cuma kamu yang paling banyak omong. Setiap hari ini prinsip itu prinsip. Menurutmu omonganmu itu sehebat apa? Apa-apaan semua itu? Selesai ngomel, ia tiba-tiba menoleh ke arah Raffi Ye. Dan kamu juga. Ketawa apaan? Kamu juga bukan orang baik-baik. Kalian berdua itu tolol.
Bersambung.